Petrus main kasar. Ia marah sekali saat Yesus hendak ditangkap. Dan dengan kekuatan manusianya, ia ingin membela Yesus. Maka pedang pendek dihunusnya dan putuslah telinga Malkus. Putuslah telinga Malkus. Yesus adalah orang yang anti kekerasan. Ia pengampun dan pendamai. Ia tidak ingin dibela. Justru Petrus ditegur dan telinga Malkus yang putus ditempel dan disembuhkannya kembali. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagiku, ragiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mujizat Tuhan Yesus menempel, menyembuhkan kembali telinga Malkus yang putus. Hal ini dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 45 sampai dengan ayat 54. Injil Lukas pasal 22 ayat 49 sampai 51 menyebut Yesus menyembuhkan imam besar. Dan saat penangkapan, setelah salah satu murid Yesus memotong telinga kanan Malkus, tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudaraku, penyembuhan telinga seorang hamba. Malkus adalah nama seorang yang dicatat di dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen sebagai hamba imam kepala. Bagian dari orang-orang yang menangkap Yesus Kristus di Taman Getsemani. Beberapa jam setelah sebelum Yesus disalibkan. Dalam peristiwa itu Petrus marah karena Yesus akan ditangkap oleh kelompok orang bersenjata. Petrus mengayunkan pedangnya dan mengenai telinga kanan Malkus, sehingga telinga itu terlepas dari kepalanya. Namun Yesus justru melarang Petrus untuk membela dirinya dengan pedang yang menjadi simbol kekerasan. Yesus justru melakukan mujizat dengan menyambung telinga Malkus dengan cara yang ajaib. Kisah pemotongan telinga ini terdapat di dalam keempat Injil. Ada Injil sinoptis yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga ada Injil Yohanes. Satu-satunya yang menyebut nama Malkus adalah Injil Yohanes. Pesan dari peristiwa ini dapat diartikan bahwa Yesus adalah orang yang anti kekerasan. Sekalipun untuk membela dirinya, Yesus ingin memberikan teladan bahwa kekerasan hanya akan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Yesus menurut Yohanes tidak membutuhkan pertolongan Petrus. Yesus tidak menentang sesuatu dengan kekerasan, tetapi Yesus menentang kekerasan. Yesus sadar bahwa peristiwa sengsaranya, bahwa peristiwa penyalipannya harus dia tempuh dengan sukarela. Yesus bahkan menghadapi semuanya tanpa perlawanan, tanpa membuka mulut. Dia berdiam diri, seperti yang dicatat di dalam kitab-kitab Injil. Dan ini menggenapi nubuat Nabi Yesaya pasal 53. Ada segelintir penganut agama tertentu yang secara brutal membela agamanya, sampai membunuh orang yang menghina agamanya atau yang tidak sepaham dengan agamanya. Dia suka mengkafir-kafirkan orang lain, suka mengharamkan sesuatu
Bahkan pohon cemara pun dianggapnya haram. Baru beberapa waktu yang lalu kue klepon pun dianggap salah jika membelinya, apalagi memakannya. Dan ternyata kue klepon yang dianggap haram itu justru laris manis, diburu orang. Membela bukannya tidak boleh, tetapi sesuai dengan porsi dan prosedur. Rasul Petrus membela Yesus, baik dan sangat wajar. Jika saya dalam kondisi itu mungkin mandau yang berbicara. Ini konteks budaya ya, jangan terlalu dipikirkan. Karena saya orang Dayak, mungkin mandau yang berbicara. Namun sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saya berbicara dengan mulut saya. Namun dalam pemandangan Yesus, perbuatan main kasar atau tindakan Petrus itu adalah salah. Yesus tidak ingin ada kekerasan. Bahkan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 28 mencatat undangan Yesus. Marilah kepadaku semua yang berkelih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tindakan Petrus adalah menodai, mencemar kasih, mencemar kebaikan, mencemar kelemah lembutan Yesus. Apakah kita tidak boleh membela ajaran iman kita? Boleh, dan bahkan harus. Bagaimana caranya? Nah, cara yang klasik. Yang pertama, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi berdoa. Yang kedua, memberitakan Injil keselamatan. Terus menerus menjadi saksi. Terus menerus memberitakan Injil. Entahkah itu lewat saksi, lewat nyanyian, lewat video, lewat YouTube, lewat TikTok, dan lain sebagainya. Terus memberitakan Injil. Ketiga, hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Keempat, perbanyak perbuatan kasih, kebajikan, kebaikan, memberi, berbagi. 5, nyatakanlah yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Tegurlah dan nasihati dalam kasih dan dalam kebenaran. Saudaraku, menempelkan telinga yang telah putus, menyembuhkan telinga yang telah putus kena sangkur atau pedang pendek, itu adalah mujizat langsung. Jika ilmu kedokteran modern, pasti masuk KOB, kamar operasi besar dulu, dijahit ya, dan beberapa hari kemudian baru pulih. Dan di zaman modern sekarang inilah yang sering ada mujizat proses melalui tangan dokter, tangan medis, mujizat proses. Dan dalam ragiku saya menamakan itu juga mujizat proses. Sedangkan telinga Malkus yang pulih setelah putus karena pedang, ini adalah mujizat langsung. Saudaraku, mujizat terjadi karena 1. Mendengar dan percaya kepada cerita firman Tuhan sebagai kebenaran. 2. Bertindak, berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Berbuat, meminta. Walaupun ditolak, minta lagi. Ini peristiwa Ibu Siropinisia. Mujizat terjadi karena belas kasihan. Orang yang busung air, dia tidak memohon, tetapi Yesus menyembuhkannya. Dalam kasus orang gila yang kerasukan legion, dia mendatangi Yesus dan orang itu digerakkan oleh setan. Namun Yesus mengusir setannya, mengusir legionnya, dan ia menjadi waras. Lalu dia menjadi saksi Kristus yang efektif. Agak batuk, minum dulu ya. Mujizat adalah anugerah, belas kasihan,
perasaan maskul, perasaan terharu Yesus atas kematian sahabatnya, yaitu Lazarus, membuat Yesus bertindak. Dalam belas kasihannya, dia membangkitkan Lazarus. Petrus dan rasul lainnya mentaati Yesus ketika ia menebarkan jala mereka. Kepatuhan dan ketaatan menghasilkan mujizat. Tindakan Yesus memungut dan menempel kembali telinga Malkus dan sembuh, itu adalah mujizat langsung. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelajaran atau refleksi dari kisah tadi adalah mempercayai Yesus tidak boleh hanya mempercayai kuasanya, tetapi Yesusnya yang maha kuasa, Yesus yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang sanggup menyelamatkan. Ingat, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, yang mendapat kesembuhan yang komplit. Dia sembuh jasmaninya dan selamat jiwanya. Jangan main kasar. Jangan pakai kekerasan untuk membela imanmu, untuk membela ajaranmu. Tetapi dengan segala perbuatan baik dan pemberitaan Injil firman Allah. God is almighty, for God is nothing impossible. You don't say, so big problem I have, but you can say, high problem, I have big God. Oraet labora, berdoa dan bekerja, memberi dan teruslah berbuat kebajikan, menabur, menabur, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak, saat hidup Anda, anak atau cucu Anda akan menuai. Saya sedang berada di Dio 808. Ini Dio yang saya buat, yang saya biayai. Dan ini bagian daripada kebaikan. Dan ada anak-anak panti yang magang di sini yang saya ajar. Dan anak-anak panti sering saya jamin di tempat ini. Bagian daripada kebaikan Tuhan yang sudah saya rasakan dan saya sharingkan kepada yang lain. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan masih dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung ataupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda. Kelola potensi Anda. Abaikan, ejekan, hinaan orang. Anggap itu sampah. Dan anggap itu pecut untuk lebih maju kencang. Jika kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Kita tidak akan bangkrut. Jika kita memiliki segalanya tanpa Tuhan, itulah kebangkrutan. Pendeta Najarudin, love all of you. Haleluya. Terima kasih.